Coba deh bayangin ada sebuah lembaga investasi yang ngelola dana lebih besar dari gabungan kekayaan banyak negara, tapi hampir nggak ada yang pernah dengar namanya. Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik mesin uang raksasa ini. Ini tuh kisah soal keyakinan, disiplin yang super ketat, dan ya kekayaan yang kayaknya nggak masuk akal. 100 miliar dolar. Bukan main-main ya angkanya. Coba diresapi dulu. Ini bukan valuasi startup yang lagi meng-hype. Bukan. Ini tuh uang tunai dan investasi yang benar-benar ada dan siap pakai. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya sebuah organisasi bisa ngumpulin duit sebanyak ini? Diem-diem. Nah, kalau Anda mikir jawabannya ada di Wall Street atau mungkin ini punya salah satu keluarga terkaya di dunia, Anda salah besar. Jawabannya, sumbernya, justru datang dari tempat yang jauh lebih nggak terduga. Sebuah organisasi keagamaan global. Dan inilah dia, namanya Ensign Peak Advisors. Mungkin kedengarannya asing ya di telinga kita, tapi inilah dia, lembaga investasi super rahasia milik Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, atau yang ya kita lebih kenal dengan sebutan Gereja LDS. Coba deh lihat kontrasnya. Di satu sisi, kita punya bank-bank investasi raksasa yang super sibuk, ribuan karyawan. Nah, di sisi lain ada Ensign Peak, santai, tenang, tapi ngelola dana lebih dari 100 miliar dolar. Dan karyawannya cuma sekitar 70 orang. Gila kan? Ini bukan lagi soal efisiensi, ini tuh udah mesin finansial yang levelnya beda banget. Jadi gimana ceritanya mesin uang ini bisa jalan sekencang itu? Ternyata semuanya itu akarnya cuma dari satu sistem. Satu sistem tunggal yang udah dijalankan dengan disiplin luar biasa selama puluhan tahun. Oke, yuk kita bedah fondasinya. Nah, ini dia jantungnya. Persepuluhan atau yang biasa disebut tithing. Prinsipnya tuh simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Jadi, setiap anggota yang taat wajib kasih 10% dari total pendapatan mereka. Saya ulangi ya, total pendapatan, bukan dari uang sisa. Nah, inilah aliran dana konstan yang jadi bensin utama buat mesin kekayaan gereja ini. Oke, dan begini hitung-hitungan kasarnya per tahun. Jadi dari sekitar 7 miliar dolar yang masuk dari persepuluhan, 6 miliarnya itu dipakai buat biaya operasional gereja di seluruh dunia. Nah, sisanya yang 1 miliar dolar itu jadi surplus bersih. Uang dingin yang setiap tahun langsung disuntikin ke Ensign Peak buat diinvestasiin dan dikembangin lagi. Ngumpulin duit sebanyak ini jelas ada tujuannya dong. Jadi apa sih sebenarnya strategi di balik tumpukan uang yang numpuk terus ini? Ternyata filosofi mereka tuh spesifik banget. Tujuan utamanya menurut mereka adalah untuk mempersiapkan masa-masa sulit di masa depan. Tapi ini bukan dana darurat biasa yang kita kenal. Ini lebih kayak dana buat kiamat finansial. Jadi dirancang biar gereja bisa tetap bertahan, bahkan kalau ada krisis ekonomi global paling parah sekalipun, tanpa perlu nyentuh modal pokok investasinya sama sekali. Nah, buat ngelindungin uang segede ini, kuncinya ya diversifikasi. Portofolio mereka itu disebar kemana-mana, mulai dari saham perusahaan teknologi raksasa kayak Apple dan Microsoft, terus ada juga obligasi, properti, bahkan sampai ke lahan pertanian di Florida dan hutan kayu. Ini tuh bener-bener kayak bangun benteng finansial yang super kokoh biar tahan dari guncangan apapun. Oke, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling besar dan ya penuh kontroversi. Kalau tujuannya semulia itu, kenapa sih semuanya harus dijalanin dengan super rahasia selama bertahun-tahun? Dan kerahasiaan ini akhirnya malah jadi bumerang. Di tahun 2023, regulator keuangan Amerika, SEC, akhirnya ngejatuhin denda. Kenapa? Karena ternyata Ensign Peak ini sengaja bikin perusahaan-perusahaan cangkang, alias perusahaan samaran, buat nyembunyiin seberapa besar sih portofolio saham mereka dari publik. Jelas, ini pelanggaran aturan transparansi. Tapi, Anda tahu nggak, sistem pengumpulan dana berbasis keyakinan kayak gini tuh sebenarnya bukan satu-satunya di dunia loh. Biar kita dapat perspektif yang lebih luas, seru nih kalau kita bandingin sama sistem serupa dari tradisi lain. Contohnya, konsep humus dalam Islam Syiah. Di sini kita bisa lihat perbedaan utamanya. Kalau persepuluhan di LDS kan ambil 10% dari total pendapatan, terus dikelola terpusat buat operasional dan investasi jangka panjang. Nah, kalau humus, itu ambilnya 20%, tapi dari surplus tahunan. Artinya pendapatan setelah dikurangi biaya hidup dan distribusinya lebih lokal, lewat para ulama, buat kesejahteraan komunitas. Tujuannya sama-sama baik buat dukung komunitas, tapi pendekatan finansial dan strukturnya beda banget. Oke.
Terlepas dari semua kontroversinya, model yang dipakai Ensign Peak ini sebenarnya bisa jadi kayak cetak biru yang kuat banget tentang gimana caranya membangun kekayaan abadi. Yuk kita coba ambil 3 pelajaran finansial utamanya. Ini dia 3 pilar kesuksesan mereka. Pertama, surplus yang konsisten. Punya aliran kas positif yang stabil, itu ternyata jadi fondasi yang jauh lebih penting daripada ngejar keuntungan investasi yang naik turun. Kedua, visi jangka panjang. Benar-benar sabar dan gak pernah sekalipun nyentuh modal pokok buat biaya rutin. Dan yang ketiga, efisiensi operasional. Timnya kecil tapi fokus buat ngelola aset yang super besar. 3 prinsip ini, kalau digabungin, jadi resep buat ngebangun dana abadi yang tangguh banget. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan kekuatan bunga majemuk, dana ini kan bakal terus tumbuh. Bisa jadi sampai triliunan dolar nantinya. Nah, kalau tujuannya cuma buat hari hujan yang mungkin aja nggak akan pernah datang, terus apa dong tujuan akhirnya? Buat apa ngumpulin kekayaan yang kayaknya nggak ada batasnya ini? Yah, ini pertanyaan yang bukan cuma soal finansial, tapi juga filosofis, yang kita serahkan kembali ke Anda untuk direnungkan.